Maaf kalau saya boleh tahu. Kakak tirinya Arsy namanya siapa ya? Ferdi. Ferdi. Kayaknya dia benci banget sama saya. Aduh, kena muka. Gak tahu juga. Tuh kan bener apa kata aku, Mas. Tuh lihat tuh Arsy udah senyum-senyum aja tuh. Kayaknya dia nyaman deh sama Ale, Mas. Iya sih, kelihatannya juga seperti itu. Oh, ternyata dia di sini. Arsy kayaknya benar-benar sedih deh. Arsy, ngapain di sini? Lo sendiri ngapain juga di sini? Tadinya tuh gue pengen ke rumah lo, minjem buku biologi, soalnya punya gue ketinggalan di sekolah. Terus gue ngeliat lo kesini jadi ya gue ikutin aja. Aneh banget lo. Kenapa lo nggak sekalian ke sekolah aja ambil bukunya? Dari panti ke sini kan jauh. Iya juga ya? Duh, salah cari alasan nih gue. Mas. Iya. Ini kita ngapain sih kayak gini? Iya, jagain Arsy dong sayang. Aku takut Arsy kenapa-napa, apalagi kan Arsy kelihatannya sedih banget tuh. Ya aku cuma takut Ale itu manfaatin keadaan ini. Ya nggak mungkin lah, Mas. Ale itu anak baik-baik kok. Ya walaupun Ale itu kelihatan mukanya baik-baik, tapi kan kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Ya kan? Udah kita waspada aja jagain Arsy dari sini. Seru juga kan? Mas, Ya, soalnya ke sekolah agak ribet gitu loh, ambil buku doang. Muka lo kenapa? Tumben banget ditekuk. Gak apa-apa. Gue cuman pengen sendirian aja. kau berlebihan tau nggak sih kayak gini? Oh, nanti kalau Senja udah gede, kamu kayak gini juga nggak? Enggak dong sayang. Kalau Senja udah gede, ya aku nggak mungkin di sini. Tapi aku langsung ke sana. Hah? Aku langsung ke sana. Duduk tuh sambil Senja sama cowok yang deketin Senja. Aduh, Mas Biru. Aja kamu ya. Kalau gitu, main gelembung sabun yuk. Lo ngapain sih mesti di sini? Gue kan udah suruh lo pulang, gue tuh mau sendiri. Ya muka lo sedih gitu, masa iya sih gue tega ninggalin lo sendirian? Enggak lah, gak sia kawan gue. Nah, Kenapa orang itu baru muncul sekarang? Gimana dia saat aku sama mama kesusahan? Apalagi ternyata dia papanya Niken. Niken pasti makin benci sama gue. Kasian ya Arsy, Mas. Dia kelihatan sedih banget. Iya. Apa kita mau samperin aja? main yuk. Ayo. Mau gak? Nih, seru loh. Nih. Tuh. Seru kan? Mau gak? Kayaknya nggak usah deh, Mas. Ale kayaknya paham gimana caranya untuk menghibur Arsy. Kalau menurut aku sih enggak sayang. Itu bisa nale aja ya. Ya kayaknya kalau aku lihat-lihat dia itu lagi PDKT sama Arsy. Tuh. Mencurigakan. Ya pokoknya kita harus jagain Arsy dari sini sayang. Gimana juga kan kita walinya Arsy. Oke. Kalau mau nih, gue ada 2 untungnya. Buruan ambil, gak usah sedih. Yuk.
Anggap aja semua gelembung-gelembung sabun ini tuh kesedihan yang lagi lo pendam sekarang dan lo lepasin itu. Semakin kesedihan lo lepasin, semakin terasa ringan perasaan lo. Aduh, kena muka. Gak tahu juga. Tuh kan bener apa kata aku, Mas. Tuh lihat tuh Arsy udah senyum-senyum aja tuh. Kayaknya dia nyaman deh sama Ale, Mas. Iya sih, kelihatannya juga seperti itu. Syukurlah. Ya udah yuk, Mas. Mending kita pulang aja yuk. Sayang, tunggu. Udah aman itu kan? Enggak, jangan dong. Udah yuk kita pulang. Enggak, sayang. Aduh! Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Terus, Mas Biru? Mbak Mira? hai, Hai. halo. Halo. Hai, Arsy. Mas Biru sama Mbak Mira udah dari tadi di sini. Belum. Iya, hai, Ale, apa kabar? Sehat, Pak. Iya, ya nggak sengaja tadi ngeliat kalian berdua. Oh ya, sekalian saya mau kasih tahu aja beberapa tips atau ya satu tips penting ya. Ya kan, kamu sama Arsy masih sekolah, masih SMA, dan sama-sama pintar lagi. Gimana kalau mendingan kalian tuh fokus untuk belajar dan nggak fokus untuk hal yang lain-lainnya? Kamu ngerti kan maksud saya? Mereka fokus kok, Mas, belajarnya. Buktinya kemarin kan kalian menang Olimpiade Matematika, iya kan? Bener. Iya saya. Nggak apa-apa kok kalau mau berteman sama laki-laki, nggak apa-apa banget. Yang penting kan tahu batasan, terus bisa menjaga diri, ya kan? Oh iya sayang. Gimana Ale? Udah selesai kan urusannya sama Arsy? Udah oke ya udah. Kalau gitu kamu boleh pulang sekarang, hati-hati di jalan ya. Loh, Mas kok disuruh pulang sih? Udah waktunya pulang kan? Nanti dicari loh sama Ibu Panti. Iya, Pak. Ya hati-hati ya. Ya. Pak, Bu, permisi. Ya. Ini pistolnya. Buat lo aja. Arsy maaf ya, Ale jadi disuruh pulang sama Mas Biru. Emang udah waktunya pulang tadi kita. Soalnya Mas Biru itu orangnya sangat protektif. Nah gitu dong, ketawa Arsy. Jangan sedih lagi ya. Karena Amira, saya, Mas Noah dan juga Mbak Ferni akan selalu jagain kamu. Oh ya, laki-laki yang tadi datang itu, apa emang bener dia papa aku, Mas? Iya, laki-laki itu memang papa kamu. Dan tadi dia juga menunjukkan foto dia sama mama kamu, foto dia sama kamu waktu kamu masih baby. Mbak tahu, ini berat buat kamu. Dan kamu itu butuh waktu untuk menerima ini semua. Tapi kenapa dia harus tiba-tiba muncul sekarang sih? Itu karena Pak Ruben, papa kamu, dia punya kanker stadium akhir. Ya makanya mungkin baru sekarang menemui kamu. Oh, jadi pas udah sekarat baru nyariin aku gitu. Sebelumnya dia kemana saat aku sama mama butuhin dia? Arsy tenang dulu ya. Pak Ruben tuh bilang kalau dia udah lama banget cari kamu dan juga cari mama kamu, tapi nggak ketemu. Atau kalau enggak, kalau kamu mau, kita akan temenin kamu untuk ketemu sama Pak Ruben. Ya siapa tahu dia akan ceritakan semuanya, apapun yang terjadi. Kalau kamu mau. Ya
Ya udah. Aku mau ketemu sama laki-laki itu. Ini rumahnya sayang. Iya, Mas. Ya udah kita masuk aja yuk. Ya Allah, Perni, kok kamu di sini sayang? Kenapa nangis? Bu Farida, ingat mama aku gak? Loh, mama kamu pergi buru-buru bawa koper. Masa mama tinggalin aku di sini? Enggak, Bu. Mama nggak mungkin tinggalin aku. Ya Allah. Mama. Mama. Sabar sayang, sabar ya. Mas, kita pulang aja ya. Gak ada lagi yang perlu aku cari di rumah ini. Aku udah kubur semua kenangan itu, Mas. Kita pulang aja ya. Enggak sayang, kita jangan pulang. Kita udah sampai di sini sayang. Seenggaknya kita masuk dulu aja yuk. Kita ketemu sama orangnya. Perni, Bu Farida. Ibu. Oh. Ibu. Ibu apa kabarnya? alhamdulillah, ibu sehat. Kamu makin cantik sayang. Masya Allah. Halo Noah, apa kabar? Halo Bu. Saya senang kamu datang ke sini, Verni. Oh ya, kontrakan ini sudah 2 tahun yang lalu ibu jual. Dan waktu ibu beres-beres, tidak sengaja ibu menemukan buku harian mama kamu yang tertinggal di laci. Ya, saya sempat mau nelpon kamu, tapi nomor kamu nggak aktif. Kamu ganti nomor ya? Waktu itu aku memang pernah nggak aktifin handphone, Bu. Tapi aku nggak ganti nomor kok. Aku minta maaf ya, Bu. Nggak pernah lagi datang ke sini. Soalnya Saya ngerti kok, pasti berat bagi kamu untuk menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Tapi setidaknya kamu bisa mengambil buku harian itu. Karena kemungkinan ada sesuatu yang dituliskan mama kamu di dalam buku harian itu. Mas, itu Pak Ruben. Mending sekarang kita kasih tahu aja kalau Arsi mau ketemu sama dia. Oke sayang, sekalian ya. Pak Biru, Halo, Pak Bu Ruben. Amira. Ya, tadi saya dan istri ketemu dengan Arsy. Dan Arsy bilang dia mau ketemu kok sama Pak Ruben. Ini beneran, Pak Biru? Ya, beneran. Tapi maaf Pak Ruben, saya harus kasih tahu Mas Noah dan Ferni karena mereka juga adalah wali dari Arsy kan. Jadi nanti Mas Noah yang akan menghubungi Pak Ruben. Alhamdulillah. Ya baik Pak Biru, nanti saya tunggu kabarnya dari Pak Noah. Makasih banyak infonya ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya dan istri permisi dulu ya. Ya, makasih sekali lagi. Ya, Mari. Bu Amira. Alhamdulillah. Sayang, kamu nggak mau baca buku harian itu? Nanti aja, Mas. Oke, nanti aja. Oh, sayang Biru nelpon aku nih. Boleh tolong kamu angkatin? Nanti di loudspeaker aja. Iya. Iya, halo Biru.
Ya, halo Mas Noh. Tadi gue sama Amira ketemu Arsy di taman deket rumah lo. Dia bilang Arsy mau ketemu sama Ruben. Oh ya? Serius lo? Iya, Mas. Terus waktu gue sampai rumah sama Amira, itu Pak Ruben baru banget sampai. Jadi sekalian kita kasih tahu kalau Arsy mau ketemu sama dia. Tapi gue juga bilang Mas sama Pak Ruben bahwa semua keputusan ini mutlak ada di tangan lo sama Ferni sebagai walinya Arsy. Oke Biru, gue akan tanya ke Arsy lagi ya. Nanti kalau udah fix, gue akan kabarin Pak Ruben. Mas, kalau Arsy butuh ditemenin, saya sama Mas Biru bisa kok. Oke Amira, Biru, ya makasih ya. Sama-sama Mas. Iya Mas. Oke, udah sayang. Oh ya, kamu telat makan mungkin? Enggak. Aku tadi udah makan kok. Cuman tetap aja perut aku tuh ngerasanya kayak mual banget gitu loh. Oh, yaudah gini, kita ke dokter sekarang ya. Mungkin kamu keracunan makanan. Ya, ke dokter sekarang, oke?